Halo, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang peran sistem kontrol dalam dunia K3. Semoga teman-teman yang masih bertanya-tanya kenapa sih di jurusan K3 kok masih belajar sistem kontrol. Nah, semoga dengan presentasi ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Nah, saya tidak sendiri, saya Sne Yumna NRP 7, ada teman saya juga Laurentia NRP 8, Fani Nurhidayati NRP 15, Imam Bukhari NRP 16, dan juga Erin Afida NRP 23. Sebelum kita menginjak lebih jauh, kita harus paham dulu apa sih sistem kontrol itu. Nah, jadi seperti namanya, sistem kontrol dia terdiri dari dua suku kata. Ada sistem dan ada kontrol. Jadi sistem itu sebuah susunan dari beberapa komponen, nggak cuma satu, yang saling terhubung dan akhirnya membentuk satu kesatuan dengan tugas atau aksi tertentu. Dan kontrol itu merupakan arti dari mengatur, mengarahkan, atau juga memerintahkan menurut KBBI. Jadi bisa digabungkan, sistem kontrol adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa peralatan atau mungkin satu yang berfungsi untuk mengendalikan sistem lain yang berhubungan dengan sebuah proses menurut Heriawan 2012. Kalau menurut Pak Paha 1994, sistem kontrol itu merupakan proses pengaturan atau pengendalian terhadap satu atau beberapa besaran sehingga berada
tahu kira-kira malam hari, bisa-bisa siang hari, ketika tidak ada orang atau ketika banyak orang, otomatis untuk sistem tersebut memadamkan api. Jadi sebuah sistem kontrol tentunya tidak bisa terlepas dari yang namanya sebuah sensor. Jadi ketika terdapat misalnya sensornya itu disetting, misalnya sensor dari gas, misalnya gasnya itu dengan kandungan sekian, oh ternyata kandungan sekian ini berpotensi menjadi api, sehingga sprinkler akan mengeluarkan air untuk memadamkan api tersebut. Dan nantinya dari sprinkler ini bisa dipantau di kontrol sistem yang berada di ruangan tersendiri, di ruang kontrol biasanya. Selanjutnya adalah pada sistem pencegahan tabrakan mobil. Jadi kita bisa tahu sendiri, salah satu bahaya kecelakaan yang paling besar adalah dari kecelakaan di darat, dari mobil, bis gitu. Nah, untuk menurunkan resiko kecelakaan tersebut, maka adanya sistem pencegah tabrakan mobil dengan tujuan ketika mobil berada pada daerah atau jangkauan yang dekat dengan mobil yang lain, maka mobil tersebut akan secara otomatis menurunkan kecepatannya dan berhenti. Dan ini lagi terus dikaji oleh beberapa peneliti. Dan yang saat ini sering kita lihat adalah pada airbag system. Jadi ketika mobil kita menabrak sesuatu, maka secara otomatis pada kemudi setir kita akan mengeluarkan sebuah airbag yang gunanya untuk meredam bagian tubuh kita, kepala untuk menghantam setir ataupun dashboard. Jadi kita lebih aman dari gegar otak atau kerusakan lainnya. Selanjutnya adalah pada safety interlock switch guard locking non contact limit. Jadi pada sistem ini ketika ada tubuh manusia ataupun benda-benda yang tidak seharusnya masuk pada ruangan tersebut, secara otomatis pintu ini tidak dapat menutup dan tidak dapat melakukan produksinya. Jadi tidak bisa berfungsi, tidak bisa berjalan. Ini penting banget ketika misalnya ada tangan ataupun material ataupun tools yang ketinggalan di dalam sebuah mesin yang tentunya bisa membahayakan produksi mesin itu sendiri dan keselamatan orang lain, maka penggunaan safety interlock ini juga penting sekali. Kemudian interlock guard yaitu misalnya ini adalah mesin roll. Jadi adanya interlock ini bisa mencegah ketika ada bagian tubuh kita yang sedang memasukkan material dan ternyata tangan kita ini ikut masuk ke dalam mesin roll tersebut, maka secara otomatis mesin tersebut akan mati. Dan ini penting banget sehingga mencegah kecelakaan kerja tidak semakin parah. Jadi seperti itu. Efek penerapan sistem kontrol pada proses identifikasi bahaya. Pada hal ini kami menggunakan HAZOP sebagai identifikasi bahaya. Contoh kegiatan yang pertama yaitu memasukkan bahan ke dalam mesin pres. Potensi bahaya yang timbul yaitu tangan terjepit. Akibat kecelakaan yaitu tangan terluka. Resiko yang timbul dari kegiatan ini dengan peluang 1, konsekuensi A, dan resikonya tinggi. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu memasang interlock guard, dan resiko yang timbul setelah dilakukan pengendalian, peluang menjadi 2, konsekuensi menjadi C, dan resiko menjadi sedang. Contoh kegiatan yang kedua, memasukkan adonan ke dalam mesin pemotong. Potensi bahayanya, tangan masuk ke dalam mesin yang menyala. Akibat kecelakaannya, tangan terpotong. Penilaian risikonya, peluangnya 1, konsekuensi A, dan risikonya tinggi. Pengendalian sistem kontrol yang dapat dilakukan yaitu memasang sensor dan interlock sistem. Risiko
Setelah dilakukan pengendalian menjadi peluangnya 2, konsekuensi C, dengan tingkat resikonya sedang. Hal ini dapat dikatakan bahwa pengendalian menggunakan sistem kontrol dapat memperkecil resiko bahaya dari kegiatan tersebut. Dan dapat disimpulkan bahwa belajar teknik kontrol memanglah sulit, tetapi sebanding dengan hasil dan keselamatan yang didapat. Cukup sekian ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Kelompok kami mengucapkan thank you.